Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Baik, pada video ini kita akan buat video singkat berkaitan dengan penjelasan mengenai piramida IPM atau piramida pengelolaan hama terpadu, di mana di sini ada beberapa tingkatan, di mana kita akan bahas secara umum. Dalam tingkatan ini ada piramida, di mana piramida itu dari bawah itu ukurannya lebih besar kemudian mengerucut, dan di bagian atas itu lebih kecil, kemudian kedudukannya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tingkatannya, di bawah itu ada kultural, kemudian di atasnya ada fisikal, mekanikal, kemudian biologikal, kemudian chemical, dan yang terakhir juga chemical. Nah, kalau kita lihat dari piramida ini, yang pertama ada kultur. Kultur ini berbicara tentang, kalau berkaitan dengan budidaya tanaman, ini bicara tentang bagaimana kita menyiapkan lahan, pemilihan tempat atau seleksi tempat, kemudian juga pemilihan benih atau bibit tanaman, di mana tanaman ini benihnya harus yang memiliki eh, keunggulan dari segi varietas, biasanya yang resisten atau tahan terhadap hama. Kemudian tingkatan atasnya itu adalah physical atau mekanikal. Di sini berkaitan dengan bagaimana di dalam pertanian itu kita buat traps atau jebakan, kemudian barriers atau juga pagar-pagar, kemudian ini untuk melindungi area budidaya tanaman kita ini dari serangan hama yang kemungkinan muncul dari luar. Kemudian yang selanjutnya adalah biologikal, di mana biologikal ini adalah kita berbicara tentang musuh alami atau agen-agen hayati. Di dalamnya ada predator, parasitoid, kemudian juga ada patogen. Nanti di bab mengenai pengendalian hayati kita akan bahas predator itu seperti apa, kemudian parasitoid seperti apa, dan patogen itu seperti apa, dan apa-apa saja sih mereka. Tapi dalam upaya pengelolaan hama terpadu, biologikal ini ditempatkan dalam urutan yang lebih tinggi, yaitu urutan ketiga. Kemudian yang atasnya itu adalah chemical, di mana di sini bicara tentang essential oil, kemudian refluen, juga sifat-sifat lain daripada chemical. Nah, pada chemical ini bagian ujung juga chemical, sehingga di sini dapat kita bedakan. Untuk yang bawahnya ini adalah pestisida nabati, kemudian yang ujung itu adalah pestisida kimiawi. Jadi dalam alternatifnya kita mendahulukan dulu pestisida nabati, karena pestisida nabati atau pestisida botani itu sifatnya lebih ramah lingkungan. Kalau pestisida kimiawi itu kurang ramah terhadap lingkungan, sehingga penempatannya lebih ujung. Kemudian di samping ada tindakan dari bawah ke atas, di mana paling bawah itu sifatnya itu adalah preventif. Kemudian yang atas itu sifatnya adalah intervensi. Jadi pada tahap persiapan kita sudah bisa memulai upaya untuk perlindungan tanaman, yaitu dengan cara kultural tadi, memilih tempat, membersihkan, kemudian memilih bibit, kemudian physical mechanical juga ini adalah untuk jaga-jaga, yaitu dengan menggunakan perangkap, pagar, dan lain-lain. Kemudian masuk ke biological, chemical, dan seterusnya. Itu kemudian ketika kita sudah menggunakan chemical, artinya kita sudah masuk ke tahap intervensi, di mana ketika alam tempat yang sudah kita sediakan ternyata tidak mampu untuk mengontrol populasi dari hama, di mana hama kondisinya berada di atas daripada kembang ekonomi, sehingga kita harus mengambil tindakan dengan penyemprotan pestisida. Tapi pestisida yang diutamakan adalah pestisida nabati. Ketika pestisida nabati ini tidak bisa mengendalikan, maka langkah terakhir adalah pestisida kimiawi. Kenapa pestisida kimiawi di akhir? Karena pestisida kimiawi itu sifatnya sangat toksik atau sangat berbahaya karena memberikan efek samping. Nah, sehingga kalau kita lihat dari biological, chemical, dan juga uh, pemberian senyawa kimiawi buatan, biological itu sifatnya toksisitasnya lebih rendah. Jadi dampak atau efek samping dari penggunaan agen-agen hayati itu lebih rendah dari penggunaan pestisida nabati, kemudian jauh lebih rendah daripada penggunaan pestisida kimia yang buatan.
Sehingga di sini arah dari toxicity itu semakin atas itu semakin toxic atau semakin tinggi tingkat toksiknya. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai piramida eh, pengelolaan hama terpadu. Semoga bermanfaat dan kita akhiri saja untuk pembahasan mengenai piramida pengelolaan hama terpadu ini. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.